wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmatnya, termasuk hadirnya kita di majelis ini. Ini nikmat yang sangat agung yang kita dapatkan, yang kita syukuri. Dan tujuan kita datang di tempat ini ingin menambah ilmu kita, yang mudah-mudahan dengan ilmu ini bisa menambah keimanan dan mengukuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita ini, sebagaimana yang telah disampaikan, ini ada beberapa doa atau zikir yang mau setor dulu ini dari hafalannya, bukan dibaca. Siapa yang siap ini? Semuanya siap insyaallah ya. Harus siap ya. Akhwat juga di belakang ini, bagus kalau ada yang ini tempat penyetoran doa-doa yang sudah dihafal ini, ada yang dengarkan. Siapa duluan di sini? Tuan rumah dulu ya. Yang pertama apa yang mau dihafal dulu? Iya, apa doanya? Yang kedua, situ banyak pilihan ya, terserah mau yang mana. Kalau mau lebih dari itu, bagus lagi. Terus apa lagi? Langsung saja biar cepat nih. Berikutnya apa? Langsung zikir selanjutnya. Doa selanjutnya apa? Biar satu saja dihafal ini. Yang kedua apa? Ketika memakai apa? Itu ketika memakai pakaian baru. Ya apa itu? Apa lagi? Astalukan min khairihi wa khairi ma suni'a. Terus wa'udhu min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Terus ketika ada orang yang memakai pakaian yang baru,
Apa yang kita ucapkan kepadanya? Kalau melepaskan baju, bismillah. Nah, itu siapa yang lain? Sama tadi 5 ini. 5 doa. Sudah. Baru datang. Tapi nanti dapat giliran. Ayo 2 lagi. Siapa? Bisa? Andalan ini. Siapa lagi ya? Yang siap siapa ini? Yang sudah siap? Ya anak-anak juga ini. Dihafal. Doa bangun tidur, memakai pakaian, yang baru. Terus doa yang kita ucapkan kepada orang yang memakai pakaian yang baru. Apalagi satu, ketika melepaskan pakaian. Berarti tidak ada yang siap ini. Ditunda lagi. Yang sudah hafal ditambah lagi. Masuk WC, keluar WC, sebelum berwudu dan setelah berwudu, itu saja tambahnya 4. Bisa yang belum hafal, belum menyetor dari pertama sampai ini, sampai itu tadi. Setelah berwudu, semuanya menghafal ini ya. Ada buku doanya ini, dibeli bukunya itu, baru dihafal di rumah. Start dulu ke istrinya yang punya istri. Yang punya suami start dulu ke suaminya ini, doa-doanya ini. Jadi kita inginkan doa ini terhafalkan di dalam dada kita. Makanya ada metode seperti ini, itu dengan dihafal. Nanti ya pertemuan berikutnya insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan banyak yang siap ditanya ini, siap menyetorkan hafalannya. Kalau bisa sampai itu tadi, doa setelah berwudu. Kalau bisa ya, sampai di situ hafalannya. Nanti tambah lagi terus. Nanti insyaallah setiap malamnya ada dari awal, supaya yang sudah hafal tetap hafal. Tapi sebenarnya kalau diamalkan ini akan selalu terhafalkan. Kalau diamalkan, ini masalahnya hafal pernah, tapi diamalkan sekali 2 kali sudah tidak diamalkan lagi, ditinggalkan, menjadi lupa sudah. Tapi kalau diamalkan terus, maka ilmu itu akan terjaga. Jelas ini. Berkata Asy-Syaikh Sa'id Ibnu Ali Al-Qahtani, ini sudah meninggal apa masih hidup ya orangnya? Hafizahullah Ta'ala. Doa yang keberapa ini? Yang ke-12 ya. Beliau berkata, du'a'udz dhahabi ilal masjid. Doanya ketika pergi ke masjid. Nih, tadi kita ini yang dari luar masjid ini, yang dari rumahnya ke sini, itu pergi ke masjid namanya. Ini ada doanya. Di
Biasanya kalau ke masjid itu mau apa? Mau sholat ya. Mau sholat. Di perjalanan itu ada tuntunannya Nabi membaca doa ini. Ini agak panjang doanya, tapi sebenarnya mudah ini. Mudah dihafal insyaallah. Ini kalau sudah dihafal, diamalkan ini, dibaca. Kalau belum hafal, ya baca di mana? Di buku itu. Kalau belum hafal, baca ini kalau ke masjid. Doanya Allahumma, ya Allah, saya langsung artikan. Ij'al, jadikanlah, fi qalbi, dalam hatiku, nuron, cahaya, wa fi lisani, dan pada lisanku, lisan lidah, pada lidahku, nuron, cahaya, wa fi sam'i, dan pada pendengaranku, nuron, cahaya, wa fi basari, dan pada penglihatanku, nuron, cahaya. Itu yang ya sukun itu di akhir kata ini, itu yang artinya ku itu ya, ya mutakallim namanya dalam pelajaran bahasa Arab. Wa min fauqi nuron, dan dari fauqi, dan dari atasku. Fauqa di atas, tapi kalau fauqi atasku. Dan dari atasku nuron, cahaya. Wa min tahti, dan dari bawahku nuron, cahaya. Wa ayyamini nuron, dan dari sebelah kananku nuron, cahaya, dari arah kanan ini. Wa an shimali, dan dari arah kiriku nuron, cahaya. Wa min amami, dan dari depanku, depan, dan dari depanku nuron, cahaya. Wa min khalfi, dan dari belakangku nuron, cahaya. Segala penjuru ini sudah, atas bawah, kiri kanan, depan belakangnya. Ini minta cahaya ini. Yang sebelumnya pada hati, lisan, pendengaran, penglihatan. Lanjut. Waj'al fi nafsi nuran, dan jadikanlah di dalam jiwaku nuran, cahaya. Di dalam jiwa, dalam diriku nuran, cahaya. Wa a'zim li nuran, dan perbesarlah untukku nuran, cahaya tersebut. Wa a'zim li nuran, dan besarkanlah, agungkanlah untukku cahaya. Ini minta untuk supaya bertambah besar cahaya itu, tambah agung. Waj'al li nuran, dan jadikanlah cahaya untukku. Waj'al li nuran, sama, dan jadikanlah cahaya untukku. Jadikanlah cahaya kepadaku. Allahumma a'tini nuran, ya Allah berilah aku cahaya. Waj'al fi asabi nuran, jadikanlah di asabi, tulang saraf ini, di tulang sarafku cahaya. Wa fi lahmi, dan pada dagingku nuran, cahaya.
wa fi dami nuran, dan pada darahku cahaya, wa fi sya'ri, dan pada rambutku nuran cahaya, wa fi basyari, dan pada kulitku nuran cahaya. Allahumma ja'al li nuran fi qabri, ya Allah, jadikanlah untukku cahaya di dalam kuburku, wa nuran fi idhani, dan cahaya pada tulang-tulangku, wa zidni nuran, dan tambahlah aku cahaya, wa zidni nuran, wa zidni nuran, tambahlah aku cahaya, tambahlah aku cahaya. Terakhir, wa habli nuran ala nurin, dan berilah aku cahaya di atas cahaya. Sampai di situ doanya. Ini sahabatnya Abdullah ibnu Abbas ini. Abdullah ibnu Abbas dia menyampaikan doa ini, dan doa ini dari Nabi SAW. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala bahwasanya doa Nabi SAW ini bisa dibawa kepada zahirnya. Jadi maknanya ini yang bercahaya itu zahirnya pada apa yang disebutkan itu yang bercahaya, tidak gelap. Jadi bercahaya kan berarti tidak gelap, karena cahaya lawannya apa? Kegelapan. Pendengarannya bercahaya, penglihatannya bercahaya, dan seterusnya, semuanya bercahaya, tidak ada kegelapan padanya. Jadi bisa dibawa kepada zahirnya, kepada zahirnya. Dari organ-organ tubuh ini akan apa? Bercahaya. Akan bercahaya. Kapan itu? Pada hari kapan? Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Yang banyak orang dalam kegelapan, yang sebagian orang apa? Bercahaya. Tidak dalam kegelapan, tapi dia dalam cahaya. Yang bercahaya ini dari organ-organ tubuhnya tersebut, dari belakangnya, depannya, dan seterusnya. Apa yang disebutkan ini? Itu sebagaimana zahirnya. Paham ini? Sebagaimana zahirnya. Tapi ini terjadi di mana? Dia di akhirat, ya, pada hari kiamat. Ada juga yang menjelaskan bahwasanya ini bukan yang diinginkan adalah sebagaimana zahirnya tersebut. Jadi maksudnya ini adalah minta cahaya ini, maksudnya minta apa? Ilmu, minta petunjuk. Di dalam hatinya cahaya, maksudnya minta apa? Hatinya ini dapat ilmu, dapat petunjuk, dan seterusnya. Dan seterusnya. Dengan dalil apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa huwa 'ala nurin min rabbih." Maka dia di atas cahaya dari Rabb-nya. Cahaya dari Rabb-nya di sini apa maksudnya? Ilmu, hidayah dari Rabb-nya. Begitu pula di dalam ayat lain, maksudnya nur itu adalah ilmu, petunjuk.
Seperti di surah Al-An'am ayat 122, Allah mengatakan wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi, dan kami menjadikan untuknya nur. Nur apa di sini? Ilmu, petunjuk yang dengannya berjalan di tengah manusia. Jadi ini hanya apa? Pinjaman ini. Jadi nur ini, lafaz nur ini pinjaman. Yang diinginkan dari nur adalah apa? Ilmu, adalah hidayah. Jelas ini. Jadi bisa kepada makna yang pertama, bisa kepada makna yang kedua. Maksud daripada doa ini jelas. Itu ya terpenting yang dipahami pada masalah ini. Tentang 6 arah yang disebutkan di dalam doa ini, yang kita minta cahaya di 6 arah tersebut. Cahaya di sini ini sangat apa? Cocok kalau dimaknakan apa? Ilmu dan petunjuk. Kenapa? Syaitan itu mendatangi manusia untuk menyesatkan, untuk menggoda dari 6 arah itu. Berarti di sini kita butuh apa? Ilmu untuk menangkis, ilmu untuk menghadapi supaya kita tidak dijatuhkan dalam kesesatan. Kan itu banyak ulama yang mengatakan nur yang diinginkan di sini adalah apa? Adalah ilmu. Itulah sehingga kita sering mendengarkan, dan ini nasihatnya siapa itu? Gurunya Imam Syafi'i, Al-Waqi' ibnul Jarrah, berkata apa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah apa? Cahaya. Jelas? Sudah. Kita ini tinggal dihafal ya. Kita pindah ke yang ke-13 supaya agak banyak dibaca ini. Paham yang tadi nih? Paham ya? Jadi makna nur di situ ini ada yang bawa kepada zahirnya, ada yang bawa kepada bukan zahirnya yang dimaksud, tapi yang diinginkan apa? Ilmu. Nur di situ adalah ilmu, al-ilmu wal hidayah. Yang ke-13, doa dukhulil masjid. Doa masuk masjid. Nah ini kalau mau masuk masjid itu ada doanya, ada zikirnya, dibaca ini. Kalau masuk masjid, meskipun ini hukumnya tidak sampai wajib, hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Tapi bukan berarti karena sunnah itu hukumnya berarti diremehkan ya. Yang namanya sunnah itu dia adalah suatu perintah yang dia tidak diharuskan, tapi afdolnya dikerjakan. Afdolnya dikerjakan, dan kalau dia mengerjakannya di atas ilmu, dia paham ini ada tuntunannya ini, sehingga dia mengerjakannya, maka dapat apa? Dapat pahala. Inilah yang perlu kita hadirkan di hati kita ini. Saya baca ini, baca doa ini, saya melakukan ini dari apa-apa yang sunnah, yang wajib atau apa saja. Nah ini ajarkan, ini niat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan keutamaan.
termasuk dari yang bukan doa-doa, dari ibadah atau yang bukan ibadah. Niatkan dengan niat-niat ingin mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini doanya atau zikirnya, a'udzu billahil azimi, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhil karimi, dan dengan wajahnya yang karim, yang mulia, yang baik, wa sultanihil qadimi, dan sultannya, kekuasaannya yang dahulu, minasyaitonir rajimi, dari syaitan yang terkutuk. Itu maknanya. Itu maknanya. Di sini kita meminta perlindungan kepada Allah ini dari syaitan yang terkutuk. Dan di sini ada sifat Allah yang disebutkan, a'udzu billahil azim. Ini sifat Allah ini al-azim, wa biwajhil karimi, wa sultanihil qadimi. Ini mengandung makna yang sangat agung ini, yang sangat luar biasa, mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sangat baik dan sempurna pada kebaikannya, yang sangat mulia. Karena itu jangan diremehkan ya ketika Allah disebutkan sifatnya. Karena apa? Ini dari mengagungkan Allah, dari membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di akhir hadis ini ternyata disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keutamaan bagi yang membacanya ini. Kalau ikhlas membacanya, sungguh-sungguh meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza qala dzalika, maka apabila dia mengucapkan doa itu, qala syaitanu, maka syaitan berkata, hufidha minni sa'iral yaumi, maka dia dijaga dariku di seluruh harinya. Jadi di hari itu ketika dia masuk masjid, karena dia membaca doa ini, zikir ini, apa yang dia dapatkan? Dia dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan menjauh darinya. Ini kalau dia membacanya, kalau dia membacanya dengan tulus, dengan hadir niatnya di dalam hati, menghadirkan ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari syaitan, dari syaitan. Sepertinya ini tidak ada yang membacanya ini. Yang dibaca apa biasa? Allahumma ftahli
abwaaba rahmatika. Ayo sempatkan ini juga dibaca ini. Jangan itu terus. Walaupun tidak harus ya, tapi kita ingin lebih sempurna dalam mengikuti Nabi ini. Paham? Jadi kadang ini dibaca, kadang itu dibaca. Ada disebutkan di sini pada doa yang kedua, masih doa masuk masjid. Tapi ada sebelumnya, bisa tidak ada sebelumnya ya. Bisa langsung apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Bisa sebelumnya ada lagi yang dibaca apa? Baca bismillah salawat. Nah, itu apa? Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Baru apa? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ini kalau masuk masjid. Saya ulangi, kalau masuk masjid, setelah dihafal yang pertama ini, baca ini. Terus masuk masjid lagi berikutnya. Bisa ini yang kedua. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Masuk masjid lagi bisa apa? Langsung saja. Apa dibaca? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Jadi apa yang mau dibaca silahkan dari doa-doa ini. Dan memang dijelaskan oleh para ulama, selama doa atau zikir itu sahih dari Nabi SAW yang jumlahnya lebih dari satu. Ini kan lebih dari satu ini. Yang lebih utama itu apa? Yang lebih utama itu terkadang ini dibaca, terkadang yang lainnya apa? Dibaca. Itu yang lebih utama. Kenapa lebih utama? Pertama, ini dari sisi apa? Mengikuti sunnah Nabi ini lebih sempurna. Kenapa? Karena semua sunnah dilakukan. Yang kedua, terkait dengan kehadiran bacaan ini di dalam hati. Kalau itu terus berulang, seperti dalam sholat kita baca Al-Fatihah, itu kadang nanti setelah baca Al-Fatihah, apa tadi itu yang saya baca di Al-Fatihah itu? Ini karena berulang, biasa susah untuk hadir di dalam hati. Berat hadir dalam hati makna apa yang kita baca, kandungan apa yang kita baca. Tapi kalau kadang ini, itu biasanya apa? Hadir dalam hatinya. Karena apa? Karena ini tidak itu terus. Bahkan apa? Bahkan memikirkan, mau mengucapkan itu berpikir, apalagi setelah saya baca ini, setelah baca apa lanjutannya. Itu kalau apa? Kalau tidak itu terus. Paham ini? Nah, itu yang lebih utamanya. Satu lagi, yang ke-14, Du'aul khuruji minal masjidi. Doa keluar dari masjid. Doa keluar dari masjid. Kalau di sini ini ada sebelumnya ya. Sebenarnya bisa langsung Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ini saja bisa, tapi bisa juga ada sebelumnya, ada setelahnya. Kalau dalam kitab ini ada sebelumnya dan ada setelahnya.
Ini tadi saya katakan bisa, kenapa? Karena ada hadits. Ini kita bisa cari haditsnya. Di dalam hadits itu hanya dikatakan apa? Doa masuknya Allahumma ftah li abwaaba rahmatika, terus keluarnya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Dalam hadits ini, satu hadits. Tidak ada sebelumnya, tidak ada setelahnya. Berarti boleh. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi, ini ditunjukkan di dalam hadis yang lain, ada setelahnya dan ada sebelumnya. Apa itu? Yang sebelumnya bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru Allahumma inni as'aluka min fadlika. Baru setelahnya ada apa? Allahumma i'simni minasyaitonir rajim. Bismillah, dengan nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, salat dan salam atas rasulillah. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sungguhnya aku mohon kepadamu, min fadlika, keutamaanmu, karuniamu. Allahumma ya Allah, isimni, jagalah aku, lindungilah aku, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk, yang terlaknat. Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala mengatakan, la'alla sirra, barangkali ini rahasianya, ada rahasia ini yang beliau sampaikan, fi takhsis rahmati bid-dukhuli wal fadli bil khuruji. Ini ada rahasianya. Beliau katakan apa? Sebelum masuk kan situ minta apa? Rahmat ya. Minta rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah apa? Untukku pintu-pintu rahmatmu. Terus setelah keluar di situ apa? Minta kepada Allah rezeki, karunia, al-fadl, karunia. Kata beliau, anna man dakhala, bahwasanya orang yang masuk masjid itu berarti dia itu sibuk dengan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada pahala Allah dan surganya. Jadi kalau orang itu masuk masjid, kita minta apa? Rahmat Allah ya. Minta rahmat Allah agar diberi rahmat ini, agar diberi rahmat. Ini kalau masuk masjid. Karena memang masjid itu tempatnya ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari situ kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah, kita bisa mendapatkan surganya melalui itu tadi, ibadah-ibadah yang kita lakukan di masjid. Nah itu, sehingga sangat cocok kalau masuk masjid minta apa? Dibukakan pintu rahmat. Ini yang masuk masjid tapi justru dimanfaatkan berbuat dosa dalam masjid ini, bagaimana akan mendapatkan rahmat dari Allah? Masjid bukan tempat untuk berbuat dosa, bermaksiat kepada Allah. Masjid itu suatu yang diagungkan, yang dimuliakan. Ini perlu, wajib ini hukumnya mengagungkan masjid Allah dengan tidak memakainya apa? Bermaksiat kepadanya. Agungkanlah dengan melakukan ketaatan, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan di dalamnya, bukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan. Tapi banyak melakukan di masjid ini amalan-amalan yang tidak disyariatkan, memakainya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi bukan berarti masjid itu pokoknya ibadah saja di dalamnya. Boleh di dalam masjid tidur. Nah, Nabi pernah tidur di masjid, sahabatnya pernah tidur di masjid. Bahkan makan minum boleh. Makan minum boleh di masjid. Tapi itu jaga, jangan sampai apa? Kotor. Kalau kotor dibersihkan. Itu. Dan pengakuan antara masjid itu dengan apa? Itu selain dipakai untuk sholat, kebiasaannya Nabi itu ngajarkan ilmu di mana? Di masjid. Pakai masjid itu untuk ta'lim. Dan insya Allah dengan banyaknya orang yang mendapatkan kebaikan di masjid itu, ini tentu akan dapat juga bagian orang-orang yang membangun masjid itu. Semakin banyak ya, banyak bagiannya. Ini kalau ikhlas membangun ya. Karena itu kita yakini dan kita benarkan, kalau memang ikhlas ini membangun masjid itu akan dibuatkan apa? Rumah dalam surga. Dan itu ada hadis dari Nabi SAW. Kenapa? Karena pahalanya sangat besar, sangat banyak. Ini ketika masjid itu dimanfaatkan, ini bisa menjadi amal jariyah ini. Sampai mati pun dia tetap dapat pahalanya kalau memang dimanfaatkan masjid yang pernah dia bangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebutkan oleh Imam At-Tibi yang kalau keluar ini minta karunia Allah, minta rezeki yang halal ini, minta karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan juga dari memang cocok doa ini. Kenapa? Karena ada syahidnya, ada yang mendukungnya di dalam Al-Quran. Itu apa? Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Jumu'ah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila sudah salat, maka bertebaranlah di muka bumi, keluar cari karunia Allah. Cari karunia Allah. Jadi pas doanya. Minta karunia Allah kalau keluar. Jadi ketika masuk masjid belum terpikirkan itu. Ini mau apa ini? Kalau keluar masjid. Setelah baca doa itu baru terpikirkan. Saya akan ke sana bawa jualan. Yang jualan ini sampai di sana laris jualannya habis. Baru terpikirkan. Setelah pulang dari sholat subuh, karena baca doa ini ya, apa yang dia lakukan ini? Untuk cari nafkah keluarganya. Allah kasih petunjuk dia. Dengan doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Allah kasih petunjuk bahwa ini yang dia lakukan, maka itu hanya dengan itu dia dapat apa? Karunia Allah, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang terpenting itu dalam baca doa apa? Hadirkannya dan minta sungguh-sungguh kepada Allah, dan kita tidak setengah-setengah dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sungguh-sungguh ini menginginkan untuk dikabulkan doa-doa kita. Ini supaya apa? Supaya ada hasilnya, ada buahnya. Apa yang kita doakan kan semuanya kebaikan ini. Selama itu doa yang doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan itu semuanya isinya kebaikan. Semuanya kebaikan. Dan kita ingin dalam kebaikan, ingin berada di jalan yang lurus, jalannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sangat berbahagia tentunya
kalau doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa minta surganya Allah, minta diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, ini yang dikabulkan oleh Allah. Nah, inilah yang kita sangat harapkan, dan itulah kebahagiaan yang hakiki yang didapatkan oleh seseorang ketika keinginannya, ketika doanya, ketika cita-citanya terkabulkan, dia dapatkan, yaitu masuk surga, selamat dari azab neraka. Tidak ada lagi kebahagiaan yang melebihi daripada kebahagiaan ini yang didapatkan oleh seseorang. Apa yang didapatkan oleh seseorang di dunia ini, cita-citanya ingin jadi PNS, terkabulkan. Yang jadi polisi, tentara, itu cita-cita, bahagianya itu dia, orang tuanya, keluarganya, semuanya. Tapi ini bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang dia dapatkan, karena ini masih di dunia. Yang hakikinya itu, yang sejatinya kebahagiaan ketika di dalam surga. Karena dalam surga lah kita akan merasakan kenikmatan-kenikmatan yang tak tertandingi, yang tiada taranya, apalagi nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Itu alhamdulillah. Berarti kita baca berapa doa ini? 2 saja ya. Cuma doa yang masing-masing ini ada 2 di dalam kitab disebutkan. 3 semua? Pertama doa, 3 ya. Ada sebelumnya ya, 3. Jadi doa pergi ke masjid, terus doa masuk masjid, doa keluar masjid. Nanti hafalannya sampai di sini. Ini kita tidak langsung sekaligus ya, sedikit-sedikit. Tapi nanti sampai sini juga hafalannya. Yang belum hafal, hafalkan. Banyak waktu ini untuk menghafal. Mudah-mudahan yang kita harapkan ini pada pertemuan berikutnya banyak sudah yang menyetor ini hafalannya dari doa-doanya. Ya akhwat juga ini di store ke siapalah di situ. Ketika di sini ada yang menyetor, ya di situ juga ada yang menyetor doa-doanya ini. Supaya ilmu yang kita pelajari ini kita ya hafalkan ilmunya, karena doa itu memang Nabi itu mengajarkan kita doa-doa itu supaya dia dihafal ya, supaya dihafal dan diamalkan. Masa bawa terus buku? Biasa lupa kita bawa buku. Jadi kalau lupa bawa buku, bagaimana itu kalau tidak dihafal? Ya sudah, luput sudah dari doa-doanya, karena tidak bawa bukunya ini. Tidak bawa bukunya. Jadi bagusnya dihafal ini. Kita sama-sama hafal ini. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.